يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bagaimana kemudian dilema yang banyak orang yang kemudian melafazkan niat, sementara kita meyakini itu bukan sunnah ya, bukan sunnah. Bagaimana cara mengajarkannya? Nah, ibu yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillah kita mendapat hidayah ya, mendapat hidayah bahwasanya kita mengetahui sunnah, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Nah, dikatakan Al-Baidawi dalam kitab Taisirul A'lam, dalam catatan kakinya dia menyebutkan bahwasanya niat itu mahalluha fil qalbi. Bahwasanya niat itu adalah tempatnya di hati. Iya. Jadi itu adalah satu amalan hati. Jadi niat itu adalah amalan hati. Nah, manakah yang boleh niat? Ada beberapa, bukan semua niat kemudian tidak boleh dilafazkan. Boleh. Contohnya ketika kita mau melakukan haji atau umroh, pemilihan umroh, kan kita mengatakan labbaika Allahumma umratan. Kan kita dengan lafaz niat umroh. Atau kita kan mengatakan Allahumma hajjan mutamattian atau mufridan, atau haji apa yang kita pilih. Nah, itu adalah lafaz yang kemudian niat yang dilafazkan. Itu berdasarkan tuntunan. Jadi intinya ketika dia tidak ada contoh, ya kan? Maka kita nggak bisa mengikuti. Ketika ada contoh kita melafazkan. Sama ini pertanyaan masalah doa. Doa berjamaah boleh, kita katakan boleh doa berjamaah. Berdasarkan tempatnya, contoh doa istisqa. Ketika setelah sholat istisqa kita berdoa secara berjamaah. Boleh. Setelah muhadarah misalnya ceramah, bolehkah? Boleh. Nah, tapi kemudian setelah sholat fardu boleh nggak? Boleh. Nah, itulah yang kemudian yang pertama kita harus meyakini bahwasanya itu yang tindakan yang kita lakukan, keyakinan yang kita lakukan adalah benar. Kan bahwasanya ini nggak boleh. Keyakinan itu kita memang pasti benar, itu dalam konteks tidak ada dalil. Nah, ketika ada dalil masing-masing, contoh ibu ya, ini kan dilema ini banyak. Masalah kita mengajarkan kemana. Misalnya setelah takbir Allahu Akbar kemudian doa iftitah. Doa iftitah itu kan banyak variasinya. Ada yang menggunakan Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'i, dan yang sebagainya. Ada sekitar 13 doa iftitah yang sahih, yang berdasarkan dalil. Nah, ketika dia perbedaan ini dia berdasarkan dalil, dan itu dikatakan para ulama adalah bentuk dari tanawwu'ul ibadah, adalah keberagaman ibadah. Misalnya contoh kita duduk ketika duduk waktu setelah waktu sholat, apakah tawarruk atau iftirosh? Nah, kan banyak dalil tuh. Ada yang dikatakan Rasulullah itu dari awal sampai akhir dia menggunakan tawarruk, duduk seperti orang yang terakhir. Atau dalam riwayat Rasulullah melakukan secara keseluruhan itu iftirosh. Ada yang mengatakan setiap akhir Rasulullah itu duduknya tawarruk. Atau dikatakan, maka kata Imam Ahmad, ajam ubainahum aula. Menggabungkan itu lebih utama. Nah, ketika dia khilafnya, perbedaannya berdasarkan dalil, maka ajarkanlah semuanya. Karena apa? Agar mereka lebih kaya dengan hazanah keilmuan Islam itu, lebih kaya. Jadi Allahu Akbar kabira boleh, Allahumma ba'id boleh. Nah, konteks kepada niat, itu memang tidak ada ya, tidak ada memang yang kemudian itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Para ulama yang kemudian mengatakan ada yang menggunakan niat dan lain sebagainya, lafaz niat, maka kita mengajarkan bahwasanya yang benar, kita ajarkan yang benar. Biarpun ada satu fenomena, jadi kemudian ibu dalam pendidikan itu kita tidak boleh menyembunyikan. Jadi kita tahu sunnah, sementara kita juga tahu yang bid'ah. Jangan kemudian kita khawatir nanti kalau kita sampaikan yang bid'ah, dia nanti ikut yang itu. Ya kan? Kadang-kadang ada kekhawatiran. Atau yang di masyarakat mereka itu kemudian sudah paham semua tentang satu hal yang bid'ah. Kita harus menjelaskan mana yang sunnah, harus kita tampakkan, kita jelaskan. Anak-anak, lafaz niat banyak orang melakukan. Bahwasanya para ustadz, para muallim, para guru-guru mengajarkan ada lafaz niat.
Tapi jelaskan saja, jangan kemudian kita mengambil satu sisi saja. Kita bilang niat itu tidak boleh dilafazkan, dan gitu Oke. saja. Tapi jelaskan aja Tapi dibuatkan pada penjelasannya. dua sisi. Ya. Oke, betul. Karena memang itu keadaan, Iya, keadaan betul. kaum muslimin semua itu, maka kita harus menjelaskan dua